Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raihan Pradita Putra dengan NIM 23101078. Mahasiswa dari Sisipor Raja Haji Tanjung Pinang dari Prodi Administrasi Publik dari semester 5. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh Bu Riau Sujarwani Esos MM. Kali ini saya akan mereview atau menjelaskan salah satu aplikasi resmi dari pemerintah Indonesia, yaitu Srikandi. Srikandi singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui definisi dari Srikandi, sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa Srikandi ini sangat penting dalam pemerintah. Nah, pengelolaan kearsipan merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintah. Kenapa? Karena arsip tidak hanya sebagai bukti dokumen kearsipan, tapi arsip juga sebagai alat bukti hukum, juga bisa sebagai sumber informasi, dan juga arsip juga bisa sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, sebelum adanya sistem digital, banyak instansi-instansi pemerintah masih mengolah kearsipan menggunakan secara manual. Karena ini pula banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya arsip mudah hilang, sulit ditemukan kembali, butuh penyimpanan yang sangat besar untuk menyimpan, dan lambatnya proses administrasi dan tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah melalui Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengembangkan aplikasi Srikandi sebagai solusi mengintegrasikan pengolahan arsip secara elektronik di instansi-instansi pemerintah Indonesia. Srikandi digunakan oleh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah sebagai aplikasi nasional yang terintegrasi yang mengikuti kebijakan pemerintah yang berbasis elektronik. Dengan adanya Srikandi, proses persuratan dan kearsipan tidak lagi menggunakan dokumen fisik, melainkan berbasis elektronik yang aman dan berstandar. Selanjutnya, dasar hukum penerapan aplikasi Srikandi. Nah, setiap aplikasi pemerintah pasti memiliki aturan atau landasan hukum untuk mengatur kinerja penggunaan aplikasi tersebut. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2018. Nah, kita akan membahas satu-satu terlebih dahulu landasan hukumnya. Yang pertama, landasan hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang menyebutkan pengelolaan kearsipan harus secara sistematis, autentik, dan terpercaya. Maknanya, kearsipan ini harus dibuat secara sistematis dari awal kop surat hingga ke tanda tangan direktur. Kalau autentik, dibuat oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang selanjutnya yang harus sangat penting itu terpercaya dalam kearsipan tersebut. Selanjutnya, landasan hukum yang kedua, Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah harus memanfaatkan sistem teknologi dan informasi agar meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemerintahan. Lalu apa saja sih fitur-fitur dalam aplikasi Srikandi? Nah, yang pertama, pengolahan dan pembuatan naskah dinas elektronik seperti surat masuk, surat keluar, dan memo dinas. Yang kedua, disposisi elektronik, yang mana pemimpin bisa memberikan arahan kepada bawahan tanpa harus face to face bertemu langsung kepada bawahan dari aplikasi Srikandi ini. Yang ketiga, klasifikasi arsip dan jadwal resensi arsip, sehingga arsip tersimpan sesuai ketentuan kearsipan. Yang keempat, tanda tangan elektronik. Nah, pada aplikasi Srikandi, pimpinan dapat memberikan tanda tangan melalui digitalisasi tanpa harus
berpegang dokumen dan menandatangani satu-satu. Karena itu pula dapat mempercepat proses administratif. Yang kelima, keamanan dan jejak audit. Nah, keuntungan kita mengupload surat melalui Srikandi, keaslian dari kearsipan tersebut dapat kita percaya. Jika ada kesalahan, dapat kita telusuri melalui aplikasi Srikandi. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan fitur-fitur apa saja sih yang ada di Srikandi. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari Srikandi ini bagi pemerintah ataupun aparatur sipil negara? Nah, bagi pemerintah, Srikandi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan arsip daerah. Selanjutnya, bagi aparatur sipil negara atau ASN, dapat mempermudah pekerjaan mereka, mengurangi jumlah kertas, dan mempercepat pekerjaannya. Selain itu, Srikandi juga berupaya melestarikan kearsipan negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, tantangan implementasi Srikandi. Nah, dengan banyaknya manfaat yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu tadi, Srikandi juga memiliki tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya, masih kurangnya sumber daya manusia dalam menggunakan Srikandi. Nah, terutama ASN yang masih banyak yang belum memahami tentang sistem digital. Yang kedua, infrastruktur yang masih belum memadai. Nah, terutama di daerah-daerah terpencil seperti pulau-pulau ataupun daerah-daerah pelosok masih kurang dalam sistem digital. Oke, dari aplikasi Srikandi ini termasuk ke dalam model yang mana dalam e-government? Apakah dia G2C, government to citizen, atau dia G2B, government to business, atau dia G2A atau government to employee, atau malahan dia G2G, government to government. Termasuk ke dalam model governance yang mana ya? Ya, betul. Aplikasi Srikandi merupakan bentuk penerapan dari e-government yang menggunakan model government to government atau G2G. Karena penerapan sistem aplikasi Srikandi ini mempermudah proses administratif, persuratan, dan kearsipan dalam bentuk elektronik di antara instansi-instansi pemerintah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan penyelenggaraan pemerintah. Nah, dari penjelasan saya tadi, pasti teman-teman bingung cara penggunaan aplikasi Srikandi. Pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan dan mentutorialkan cara penggunaan aplikasi Srikandi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di aplikasi Srikandi. Sebelum itu kita harus login terlebih dahulu. Nah teman-teman, disclaimer, tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi ini. Hanya segelintiran orang seperti ASN, petugas pemerintah, dan lain-lain. Nah pada kesempatan kali ini saya akan buat tutorial tentang naskah keluar. Nah, pada naskah keluar ini ada beberapa hal yang harus kita isi, seperti dikirim melalui jenis naskah, sifat naskah, klasifikasi naskah, nomor naskah. Nah, pada video ini kita akan membuat surat perintah. Terus sifat surat kita buat segera. Klasifikasi kita harus isi yang sesuai. Nah, situ persuratan, nomor naskah. Oke. Nah, untuk hal kita buat sesuai yang apa yang ingin kita buat, ringkasan sama juga. Nah, setelah itu kita mengupload file surat yang sudah dibuat terlebih dahulu sebelumnya ke dalam aplikasi Srikandi. Oke, file surat sudah terkirim. Setelah itu kita mengirimkan tujuan utama untuk pengiriman surat tersebut. Nah, teman-teman lihat itu dari utama, instansi eksternal Srikandi, verifikator, dan penandatanganan.
Nah, pada tipe tantangan kita buat konvensional, terus kita simpan. Nah, setelah berhasil, selanjutnya kita menindaklanjuti verifikator dan penanda tangan. Pada itu kita pencet tanda mata. Nah, setelah itu kita melihat surat kita apakah sudah betul apa tidak. Lalu ketika sudah merasa suratnya sudah benar dalam pembuatannya, lalu kita akan mengirim konsep kepada verifikator dan penanda tangan. Lalu kita kirim dan berhasil. Oke, selanjutnya kita memverifikasi naskah. Nah, ketika naskahnya masuk, kita akan ke kolom daftar verifikator, klik tanda pensil, lalu kita akan buat setuju dan simpan. Dan berhasil. Lalu untuk daftar penandatanganan, kita pencet seperti tadi, ketik setuju dan kirim. Oke, untuk tanda tangan basah dan stempel kita bisa mengunggah ke dalam Srikandi ini. Nah, dengan adanya tantangan basah yang digital dan stempel digital, itu pula mempermudah dalam pembuatan persuratan tanpa lagi meminta persetujuan dari pimpinan, meminta tantangan, lalu menunggu administrasi yang sangat lama. Dengan adanya digital, administrasi akan lebih optimal dalam pembuatannya. Lalu setelah kita mengunggah tantangan, kita pencet simpan, lalu kita pencet pilih aksi kirim naskah. Ketika naskah sudah bagus menurut kita, lalu kita kirim dan berhasil. Naskah sudah terkirim melalui aplikasi Srikandi. Nah, teman-teman, dari penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan aplikasi Srikandi merupakan inovasi yang sangat penting dalam pengelolaan arsip dan administrasi pemerintahan. Aplikasi Srikandi ini pula dapat mewujudkan pemerintah yang transparan, efektif, dan dengan berbasis teknologi. Harapan kedepannya, aplikasi Srikandi dapat diimplementasikan dengan optimal, supaya dapat bermanfaat bagi pemerintah ataupun masyarakat. Iya, teman-teman, itu saja rangkaian penjelasan saya mengenai aplikasi Srikandi. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.